Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para sahabat sekalian dimanapun berada, pada video sebelumnya yang berkaitan dengan tuntunan menuju keluarga sakinah, ya, kita sudah sampai pada bahasan bagian prinsip yang kedua, ya, bagian prinsip relasi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, prinsip yang kedua itu adalah bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah atau wakil atau pengganti Allah di bumi. Nah, pada pertemuan atau video kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita atas buku tuntunan menuju keluarga sakinah. Kita masuk pada bagian prinsip yang ketiga, ya. Prinsip relasi kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, yang ketiga, Adam dan Hawa bersama-sama sebagai aktor dalam kisah Al-Qur'an tentang penciptaan manusia. Nah, jadi Adam dan Hawa itu ya merupakan aktor, ya. Jadi tidak Adam saja atau tidak Hawa saja, ya dua-duanya sama-sama menjadi pelaku ataupun aktor dalam penciptaan manusia itu. Nah, ini sebagaimana yang disyaratkan oleh Al-Qur'an. Nah, kalau kita melihat bahwasanya ayat tentang kisah Adam dan Hawa sejak Adam dan Hawa itu di surga hingga Adam dan Hawa itu diturunkan ke bumi, ya. Nah, itu kan menggunakan kata ganti huma, ataupun dalam bahasa Arab huma itu maknanya ya mereka berdua, gitu ya. Mereka berdua. Jadi ya berdua, jadi gandeng gitu. Jadi tidak satu-satu. Jadi huma ya kata gantinya ya artinya Adam dan Hawa itu berdua-dua. Nah, jadi Adam dan Hawa itu terlibat ya secara bersama-sama, ya. Ya, dan juga ya secara aktif gitu. Dua-duanya, baik Adam dan Hawa. Nah, ayat-ayat yang dimaksud itu banyak. Nah, maka di sini dikasihkan poin-poin, ya. Jadi poinnya itu ada beberapa, ini ada 4 ya kalau di sini. Poin A, ya, bahwasanya Adam dan Hawa itu diciptakan di surga dan sama-sama mendapatkan fasilitas surga. Nah, jadi sama, Adam, Hawa diciptakan di surga dan mereka berdua itu sama-sama mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh Allah di surga. Ya sama gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 35, barangkali kita juga sudah hafal kan ya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Nah, di sini menggunakan ada istilah anta wa zaujuka, ya. Kemudian wa kula, la-nya panjang ya. Kula gitu ya. Kemudian wala taqroba gitu ya. Kemudian syiktuma ya. Syiktuma taqroba fatakuna, itu panjang. Nah, itu juga merupakan bentuk isyarat bahwasanya ada dua orang aktornya di situ ya. Nah, selain tadi yang huma yang dimaksud itu. Nah, dan kami berfirman, Allah berfirman, "Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu, nah, kamu dan pasanganmu, zaujun." Zaujun itu ya artinya pasangan. Kalau zaujun bagi laki-laki ya istri. Kalau zaujun bagi perempuan ya suami. Nah, gitu ya. Misalnya kalau pasangannya. Jadi zaujun artinya pasangan. Nah, tinggallah engkau wahai Adam dan pasanganmu. Ya, pasangan itu artinya ya Hawa, istrinya gitu ya. Jadi engkau dan istrimu gitu, al-jannah di surga, gitu ya. Dan hendaklah makanlah kalian berdua dari apa-apa yang ada di situ gitu kan, makanlah gitu ya, makanlah makanan yang banyak itu, di mana saja kamu dapatkan atau kamu sukai, terserah gitu. Pokoknya makanlah sesukamu lah kira-kira gitu ya. Tapi kata Allah jangan kamu dekati atau jangan kamu di sini kalian berdua gitu ya.
Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Nah, kenapa? Karena nanti kalau kamu mendekati pohon tersebut dapat menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, artinya di sini juga Allah isyaratkan ya Adam dan Hawa itu memang ya sama-sama diciptakan di surga, tinggal di surga, ya, dan kemudian juga mendapatkan fasilitas kenikmatan surga yang sama. Jadi tidak untuk Adam saja atau untuk Hawa saja tidak, tapi ya kedua-duanya ya disebut. Nah, kata zaujun itu juga merupakan hal yang menarik ya saya kira. Ketika kita melihat relasi antara satu dengan yang lain atau misalnya suami dan istri ya. Sebagaimana yang saya katakan, zaujun itu bermakna pasangan, ya pasangan bagi suami, ya istri, pasangan bagi istri, ya suami. Jadi mungkin bisa dikatakan kata zaujun ini sifatnya juga netral, artinya pasangan gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, namanya pasangan itu sifatnya itu ya sama sebetulnya, setara. Gitu. Jadi misalnya ada sepatu bagian kanan dengan sepatu bagian kiri gitu ya. Nah, itu kan ukuran yang dibuat ya sama gitu ya. Kemudian bentuknya ya sama, kemudian ya cuman beda posisi gitu ya, beda posisi sehingga menyesuaikan dengan bentuk kakinya tadi. Nah, gitu. Nah, itu artinya apa ya? Kalau ada satu yang tidak seimbang ya, tidak setara, kaki kanan atau sepatu kanan dan sepatu kiri itu biasanya tidak nyaman. Tidak nyaman. Nah, sehingga relasi yang diisyaratkan dengan kata zaujun itu adalah pasangan ya, pasangan dan itu ya setara antara laki-laki dan perempuan. Nah, kaitannya dengan prinsip yang ketiga ini tadi, kaitannya dengan Adam dan Hawa, artinya Adam dan Hawa ya itu sama-sama ya setara gitu ya. Ya kaitannya dengan menerima tadi fasilitas ya mereka sama diciptakan di surga, tinggal di surga dan juga mendapatkan fasilitas surga yang sama. Baik, yang bagian B, Adam dan Hawa mendapatkan kualitas godaan yang sama dari setan. Wah, jadi Adam dan Hawa itu ya sama. Jadi yang dapatkan godaan itu ya bukan Adam saja atau bukan Hawa saja. Ya sama, dua-duanya mendapatkan godaan dari setan. Saya pernah mendapat inilah dulu lah ya, ada yang mungkin menyatakan entah dari siapa lah gitu. Saya juga lupa ya, kadang-kadang entah kecil dulu, kadang-kadang itu ada yang menyebut bahwasanya ya Adam diturunkan di bumi itu ya gara-gara apa? Gara-gara Hawa menggoda Adam gitu ya. Jadi si Hawa itu digoda oleh setan, kemudian Hawa membujuk Adam sehingga melakukan perbuatan yang salah, dan karena kesalahan itu tadi kemudian mereka berdua diturunkan ke surga, diturunkan dari surga ke bumi. Nah, sehingga yang disalahkan adalah Hawa gitu kan. Hawa ini gara-gara kesalahan yang dilakukan oleh Hawa sehingga mereka berdua Adam dan Hawa itu diturunkan Allah ke bumi gitu ya. Apakah hal yang ini benar ya? Kalau kita melihat isyarat di dalam Al-Qur'an itu tidak ada menyebutkan bahwasanya Hawa itu yang menggoda Adam atau membujuk Adam atas tadi ya, mungkin godaan dari setan tadi, tidak. Tapi isyaratnya adalah ya sama-sama Adam dan Hawa mendapat godaan dari setan, sama saja gitu ya. Nah, misalnya kalau dalam surah Al-Baqarah ya, mungkin kayak lanjutan dari ayat yang tadi itu, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Fa'azallahuma syaitanu anha. Jadi fa'azallahuma kan setan menggelincirkan keduanya. Ya, jadi keduanya sama-sama digelincirkan oleh setan. Jadi sama dirayu oleh setan. Tidak Adam ya tidak Hawa sendiri, tapi ya dua-duanya sama-sama mendapatkan godaan dari setan. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf misalnya di sini dikutip fawaswasa lahumas syaiton. Menggunakan kata huma lagi kan ya, fawaswasa lahumas syaiton. Setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Jadi keduanya, bukan Adam saja atau Hawa saja, tetapi ya sama-sama, dua-duanya sama-sama mendapatkan godaan dari syaitan. Nah, itu ya. Nah, sehingga tidak bisa disalahkan ya Adamnya atau yang disalahkan Hawanya. Ini gara-gara Hawa melakukan ini tadi, kemudian akhirnya mereka berdua diturunkan ke surga, atau gara-gara Adam gitu, kemudian akhirnya turun ke surga. Bahkan
kalaupun ternyata, ya, kalaupun misalnya Adam dan Hawa itu tidak mendapat godaan dari setan, apakah mereka berdua akan tetap berada di surga, gitu ya? Maka dalam tafsir Misbah itu ya disampaikan tidak demikian, gitu. Karena ayat sebelumnya, ya, surah Al-Baqarah ayat 30 itu kan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman, ya, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, gitu ya, akan menciptakan di bumi itu khalifah atau khalifah di bumi. Ya artinya memang manusia itu diciptakan Allah itu memang untuk diturunkan ke bumi atau untuk memang memakmurkan bumi. Jadi memang bukan di surga. Nah, sehingga di situ disampaikan dalam penafsiran tafsir Al-Misbah itu surah Al-Baqarah tersebut disampaikan bahwa ada dua hal yang bisa jadi kenapa Adam ditempati di surga terlebih dahulu dan kemudian digoda oleh setan itu tadi. Pertama, supaya menjadi ilmu bagi Adam dan Hawa itu. Nah, begini loh surga, gitu ya. Sehingga nanti ketika di bumi dalam rangka memakmurkan bumi ya dicontohlah apa yang ada di surga itu. Ya beginilah kira-kira nanti di bumi silakan kalian melakukan memakmurkan bumi sebagaimana yang kalian tampaklah di surga. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kenapa ada setan ini menggoda Adam dan kemudian itu menyebabkan mereka turun ke bumi? Ya, meskipun tadi ya ketika tidak digoda setan pun ya tetap akan diturunkan ke bumi karena memang Allah ciptakan itu untuk khalifah fil ard atau fil ardi tadi khalifah. Nah, ya supaya ini tahu bahwasanya nanti kalian ya kenapa tadi setan itu ya menggoda istilahnya gitu ya, menggoda di surga dan kemudian itu menyebabkan mereka tergelincir, ya supaya mereka tahu bahwa nanti ketika di dunia ya mereka itu tidak sendirian, ada musuhnya dalam tanda kutip ya yang itu akan mampu menggoda dalam rangka menjalankan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi itu, dalam rangka memakmurkan bumi itu. Nah, godaan itu ditampakkan loh, gini loh kira-kira cara, misalnya gini loh godaan dari setan itu dan buktinya ya kalian tergoda. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi bukan karena Hawanya yang salah atau karena Adamnya yang salah, tidak, tapi memang itu sudah takdir dari Allah yang memang menghendaki Adam dan Hawa itu atau manusia memang Allah ciptakan nantinya untuk khalifah di muka bumi. Itu memang pengganti Allah di bumi atau wakil Allah di bumi. Jadi memang penciptaan awalnya sudah begitu, memang fungsi dari manusia itu. Nah, itu sebagai sarana saja supaya ada ilmu lah kira-kira itu ya. Ada ilmu, tahu targetnya nanti ketika di bumi, sasarannya apa, tujuannya apa, kemudian juga tahu ini musuhnya siapa. Nah, itu. Nah, kemudian yang ke-C, Adam dan Hawa bersama-sama melanggar norma yang digariskan Allah dan sama-sama memakan buah pohon larangan. Nah, jadi ya sehingga menerima akibat diturunkan ke bumi. Nah, ini saya kira tadi sama ya. Berkaitan dengan fadalla, ini ayatnya fadallahuma bighurur. Nah, kemudian setan membujuk keduanya. Ya, jadi lagi-lagi ini bukan membujuk si Adam saja atau membujuk si Hawa saja, tidak. Tapi kedua-duanya dibujuk, dirayu oleh setan. Nah, yang bagian D, Adam dan Hawa bersama-sama memohon ampun dan kemudian Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Sama kan ya? Dalam Al-Quran itu doanya mereka itu kan qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan kami ya, dua-duanya sama-sama. Jadi tidak Adam saja ataupun tidak Hawa saja. Nah, itu 4 ABCD yang berkaitan dengan penjabaran terkait dengan prinsip ketiga itu tadi, bahwasanya Adam dan Hawa bersama-sama sebagai aktor ya dalam kisah Al-Quran tentang penciptaan manusia. Nah, prinsip yang keempat, prinsip relasi kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang keempat, ya, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi dan kesuksesan
Ini tampaknya juga sudah pernah disinggung pada sebelumnya, video-video sebelumnya. Yang kelima, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara di depan hukum. Nah, ya kalau ya mereka bersalah ya akan dapat sanksi. Perempuan bersalah dapat sanksi. Laki-laki bersalah ya dapat sanksi gitu ya. Artinya kedua-duanya juga bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat ya. Masing-masing bertanggung jawab. Nah, bahwasanya Al-Quran juga menegaskan laki-laki dan perempuan yang berzina pun akan mendapatkan hukuman kan ya, mendapatkan hukuman. Kalau seandainya mereka belum menikah gitu ya, maka kena hukuman batasnya begini. Kalau sudah menikah, zina muhsan, mereka akan dapat yang seperti ini. Nah, artinya sama. Ya. Nah, sehingga nilai-nilai kesetaraan sebelum sudah jadi ada kelima nilai kesetaraan itu gitu ya. Dari sebelumnya, jika benar-benar diimplementasikan, insya Allah akan memudahkan kita untuk apa? Untuk mewujudkan cita-cita Al-Quran itu diturunkan sebagai, atau Islam itu ya sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, inilah kemudian kelima dasar prinsip itu harus dijadikan sebagai dasar utama untuk memahami relasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam kaitannya dengan membangun kehidupan berumah tangga. Nah, nanti kedepannya bagaimana? Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa melanjutkan pada bagian-bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.